Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham TMS, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham TMS menggunakan metode fundamental yang mudah dipahami. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menilai kesehatan finansial dan potensi investasi sebuah perusahaan. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam karena data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi pertimbangkan dengan bijak sesuai profil risiko Anda. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Temas. Pada kuartal 2 tahun 2024, Temas mencatatkan pendapatan sebesar 4.309.720 juta rupiah. Ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih mereka mencapai 697 miliar 190 juta rupiah. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun lalu, angka ini masih mengesankan dan menunjukkan bahwa Temas mampu mempertahankan profitabilitasnya di tengah tantangan ekonomi. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas TMS. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 23,01%. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 19,16%. Dan Net Profit Margin atau NPM mencapai 16,18%. Meskipun angka-angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, mereka masih menunjukkan bahwa TMS mampu menghasilkan laba yang sehat dari pendapatannya. Ini menandakan efisiensi operasional yang baik dan kemampuan perusahaan untuk mengelola biaya-biayanya. Dari sisi posisi keuangan, Temas memiliki aset total senilai 3.915 miliar 255 juta rupiah, dengan ekuitas sebesar 2.403 miliar 990 juta rupiah. Rasio aset terhadap ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Berbicara tentang kesehatan perusahaan, TMS memiliki Debt to Equity Ratio atau DR sebesar 0,36. Ini berarti utang perusahaan hanya sekitar 36% dari ekuitasnya, yang menunjukkan posisi keuangan yang sangat sehat. Equity Multiplier atau IM mereka adalah 1,63, yang juga mengindikasikan penggunaan leverage yang bijaksana. Kedua metrik ini menggambarkan TMS sebagai perusahaan dengan risiko finansial yang relatif rendah. Kinerja manajemen TMS dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE sebesar 34,35% dan Return on Assets atau ROE sebesar 21,09%. Angka-angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa manajemen TMS sangat efektif dalam menggunakan modal pemegang saham dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Meskipun ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, tren jangka panjang masih positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen mau jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisis Anda. Sekarang, mari kita bahas valuasi TMS menggunakan PE Band. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE Band TMS adalah negatif 2,47. Ini mungkin terdengar aneh, tapi bisa terjadi ketika earnings perusahaan sangat fluktuatif atau negatif di masa lalu. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah negatif 29,32, dengan margin of safety positif 6,18%. Namun, mengingat harga saham saat ini adalah Rp152, kita perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan data ini. PE Band mungkin bukan metode valuasi terbaik untuk TMS saat ini. Mari kita lihat valuasi menggunakan PB Band. Rata-rata PB Band TMS adalah 3,27. Berdasarkan ini,
Harga wajar TMS adalah Rp136,81 dengan margin of safety negatif 11,1%. Ini menunjukkan bahwa pada harga saat ini, Rp152, Temas mungkin sedikit overvalued. Namun, mengingat kinerja keuangan yang solid, ini mungkin mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan masa depan Temas. Nah, itulah analisis fundamental saham Temas. Bagaimana menurut Anda? Apakah Temas menarik sebagai investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda ingin mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham kami, tulis "mau" di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video-video kami lainnya untuk lebih banyak analisis saham yang menarik. Oh ya, jika Anda ingin mulai berinvestasi, jangan lupa untuk download aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.